Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrul Zikri Al-Farisi. Saya dari kelas 12 IPS 1, presensi 16. Dan di video kali ini saya akan menjalankan tugas praktek agama, yaitu membaca Quran surat Luqman ayat 13 beserta arti, hukum bacaan, dan juga kandungan di dalamnya. Quran surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Luqman ayat 13. Yang pertama pada kalimat wa idz qala terdapat hukum bacaan matlubi karena fathah diikuti oleh huruf alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Lalu pada kata Luqmana terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena di sini huruf qaf mati atau sukun di tengah, maka dibaca dengan cara dipantulkan secara kecil. Lalu pada kata li ibnihi terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena di sini huruf ba mati atau sukun di tengah, maka dibaca dengan cara dipantulkan secara kecil. Lalu pada kata ya bunayya terdapat hukum bacaan matlubi karena fathah bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat. Lalu pada kata billahi terdapat hukum bacaan lam tipis atau lam tarki. Pada kata inna terdapat hukum bacaan gunah karena nun tasdid, maka dibaca dengung 2 harokat. Lalu pada kata asyirka terdapat hukum bacaan idgham biguna, idgham syamsiah, karena huruf alif bertemu dengan shin tasdid, maka cara membacanya adalah dengan dileburkan pada huruf setelahnya. Lalu yang terakhir pada kata la dhulmun azim terdapat bacaan izhar halqi karena dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain, cara membacanya dengan jelas. Lalu apa saja kandungan yang terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 13 ini? Dalam Quran surat Luqman ayat 13 terdapat kisah di mana Luqman menasihati kepada anaknya untuk jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah, karena apabila mempersekutukan Allah itu merupakan perbuatan zalim yang sangat besar. Di sini kita bisa pelajari bersama bahwasanya dalam Quran surat Luqman ayat 13 ini terdapat yang pertama adalah larangan untuk mempersekutukan Allah. Lalu juga terdapat secara eksplisit atau tidak tersampaikan, yaitu mengenai pentingnya kita semua untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai umat muslim hendaknya kita selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, seperti dengan beribadah, sholat, puasa dan sebagainya. Lalu kita juga jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, karena apabila kita melakukannya itu merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.